hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun, Diklat Daring Gumun untuk tahun ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Endang Partiwi MPD dari SMK Negeri 1 Udanawi Blitar, dan yang saya banggakan dan saya cintai guru-guru hebat Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk siang ini kami dari kelompok 1 Bung Karno akan mengadakan video conference, yaitu presentasi aplikasi media pembelajaran SAC. Kali ini akan disampaikan oleh seorang presenter yang sangat hebat, yaitu Ibu Lilih Afriana SPD dari SMP Islam Wadas Lintang Wonosobo. Kemudian sebagai host saya Lili Faizatillah SPD MPD dari SMP Negeri 3 Purbalingga. Kemudian yang akan bertugas sebagai moderator adalah Bapak Jupri SPD dari SMA YPS Sorako, Lawu Timur, Sulawesi Selatan. Sedangkan instrukturnya adalah Ibu Endang Partiwi MPD dari SMK Negeri 1 Udanawi Blitar. Bapak Ibu, kali ini Ibu Lili akan menyampaikan presentasi aplikasi model media pembelajaran SAC untuk pembelajaran IPA jenjang SMP kelas 7 dengan materi interaksi untuk hidup dengan lingkungan. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita buka dengan bacaan tasfalah bersama bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Marilah kita bersama-sama untuk mengikuti video conference kali ini yang akan dipandu atau sebagai moderator Bapak Jupri SPD. Kepada Bapak Jupri, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Lili selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa kehadiran kita dalam forum ini, dalam diskusi ini menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan sesuatu yang hebat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Tentunya ingin melakukan sebuah perubahan, dan perubahan itu bisa tercipta dimulai dari diri kita terlebih dahulu untuk mengubah itu. Bapak Ibu guru hebat semua, bahwa materi kita pada hari ini adalah interaksi makhluk hidup yang akan dibawakan oleh presenter hebat kita Ibu Lili Afriana. Namun sebelum kita mempersilahkan pemateri kita, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata diri dari pemateri kita. Nama beliau adalah Lili Afriana. Tempat tanggal lahir Wonosobo 7 September 1996. Instansi atau tempat beliau mengajar saat ini di SMP Islam Wadas Lintang. Kemudian pengalaman organisasi beliau, yang pertama adalah anggota karya ilmiah remaja atau KIR SMA Negeri 1 Wadas Lintang tahun 2013, wakil ketua Cempaka Bio Farm atau biasa disingkat CBF Biologi UNES tahun 2016. Kemudian staf dana dan usaha Forum Amalia Ilmiah Islam atau disingkat Familia Biologi UNES 2016. Kemudian ketua Cempaka Bio Farm
Biologi UNES, kemudian giat from gugus latih MIPA UNES tahun 2017. Kemudian prestasi akademik yang dicapai oleh beliau, yang pertama adalah juara 1 kreativitas dan inovasi masyarakat tahun 2014 sebagai narasumber pelatihan pembuatan tulang daun dalam acara Skill Innovation di UIN Wali Songo Semarang tahun 2017. Kemudian yang ketiga, sebagai pemateri dalam penelitian dosen tentang IBM KKG guru SD di UPTD Kecamatan Mijen Kota Semarang tahun 2017. Kemudian pernah menjadi asisten dosen mata kuliah morfologi tumbuhan tahun 2017. Dan yang terakhir, prestasi beliau adalah sebagai pemateri sekolah lingkungan di SD Negeri 3 Protomulyo, Kaliwungu, Kendal dalam kegiatan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia tahun 2018. Dari biografi atau biodata pemateri kita sangat luar biasa. Dan untuk efektivitas waktu atau efisiensi waktu pada pemateri, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kepada Bapak Sriwahono selaku Ketua Umum Kumun, Ibu Endang Bartiwi selaku instruktur yang luar biasa. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Supri dan Ibu Leli atas kerjasamanya selama satu kelompok yang sangat luar biasa, serta Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang mengikuti sikon pada kesempatan kali ini. Saya, Lili Afiana, akan menyampaikan materi tentang interaksi. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, Ayo sudah kita kelihatan. perhatikan materi selanjutnya. Apakah Bapak Ibu pernah menyelam? Pernah. Tentunya walaupun belum pernah menyelam, Bapak pernah mengetahui bagian dalam dari lautan, misal melalui televisi, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan gambar yang telah saya sajikan. Setelah itu, dari gambar tersebut, apa yang dapat Bapak Ibu guru ketahui? Dari gambar tersebut terlihat lautan yang di dalamnya terdapat air laut, lumba-lumba, hiu, kura-kura, berbagai macam ikan, anemon laut, dan terumbu karang. Nah, komponen tersebut dapat kita bilang menjadi dua, yaitu makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Ingat-ingat, tadi kan makhluk hidup nama lainnya biotik, dan makhluk tak hidup abiotik. Kemudian kita akan belajar mengenai pengertian lingkungan. Jadi makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik membentuk suatu lingkungan. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dan kita akan belajar hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Ada komponen abiotik. Tadi nama lainnya, ya, komponen tak hidup. Yang pertama, air. Air merupakan sumber kehidupan karena mengandung berbagai macam yang dibutuhkan makhluk hidup. Kemudian, cahaya matahari menyebabkan bumi hangat sehingga dapat ditempati oleh makhluk hidup. Nah, jadi apabila ini tidak mendapat dari matahari, bumi akan sangat dingin sehingga sangat sulit untuk jadinya kehidupan. Selanjutnya, suhu merupakan suatu derajat energi panas yang berasal dari radiasi matahari.
Kemudian udara merupakan sekumpulan gas membentuk atmosfer bumi. Jadi atmosfer di bumi salah satu penyusunnya adalah ya udara. Selanjutnya komponen abiotik yang selanjutnya adalah konsentrasi garam yang mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Kemudian tanah dan batu merupakan tempat hidup untuk makhluk hidup berpijak. Nah, jadi tanpa adanya tanah dan batu itu makhluk hidup ya tidak dapat berpijak di bumi. Selanjutnya, iklim merupakan kombinasi komponen abiotik pada suatu tempat. Yang terakhir, kelembapan merupakan kadar air yang terdapat di udara. Setelah belajar tentang komponen abiotik, kita belajar mengenai komponen biotik. Mas ingat tadi? Ya, biotik atau makhluk hidup. Ada 3 komponen. Yang pertama organisme autotrof, kemudian organisme heterotrof, dan terakhir dekomposer. Apa itu organisme autotrof? Adalah organisme yang dapat membuat dan mengolah makanan sendiri. Nah, coba bisa diperhatikan itu produsen yang berproduksi itu kan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu termasuk organisme autotrof. Kenapa? Karena tumbuhan memiliki klorofil. Contohnya ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon durian, itu termasuk organisme autotrof. Ya, kemudian organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kenapa? Karena organisme tersebut tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, jadi yang termasuk heterotrof itu ya yang bertindak sebagai konsumen, misalnya burung, ada belalang, ikan, ular, itu termasuk organisme heterotrof. Kemudian dekomposer adalah organisme yang dapat menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati melalui proses pembusukan. Jadi organisme yang telah mati itu diuraikan. Nah, berarti siapa yang berperan menguraikan? Yaitu dekomposer. Contohnya jamur. Nah, itu jamur berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya kita belajar mengenai interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nah, jadi kan dalam suatu ekosistem itu adanya peristiwa makan dan dimakan antar organisme yang hidup dalam satu ekosistem yang disebut dengan rantai makanan. Nah, jadi di sawah itu adanya interaksi makan dan dimakan. Contohnya padi, kan padinya dimakan oleh tikus, kemudian tikusnya dimakan oleh ular. Nah, itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, komponennya apa saja? Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi produsen adalah organisme autotrof, tumbuhan hijau. Nah, contohnya tadi ya padi itu merupakan tumbuhan padi merupakan produsen. Kemudian konsumen, organisme heterotrof, organisme yang memakan produsen atau konsumen lainnya. Jadi yang telah saya contohkan tadi yang bertindak sebagai konsumen ya ada tikus dan ular. Selanjutnya dekomposer adalah organisme yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Ya bisa jamur, bisa cacing.
Kemudian, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Tadi kan kita telah belajar rantai makanan. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Kenapa disebut jaring-jaring? Nah, jaring-jaring kan bentuknya lebih rumit daripada rantai. Nah, jadi gambar yang telah saya sajikan itu adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Kemudian piramida makanan adalah gambaran jumlah massa zat dan energi dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi yang digambarkan dalam bentuk piramida. Coba perhatikan piramida yang saya tampilkan. Di sini produsen menduduki piramida paling bawah. Jadi keadaannya ideal di alam itu produsen memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan konsumen 1, 2, dan 3. Kemudian di sebelah kirinya itu ada trofik. Nah, jadi produsen itu bertindak sebagai trofik 1, konsumen 1 sebagai trofik 2, dan seterusnya sampai atas. Nah, jadi sudah sangat jelas dalam produsen, konsumen, kemudian trofik dalam piramida makanan yang telah saya tampilkan. Kemudian macam simbiosis. Coba kita perhatikan itu ya betul. Bunganya mendapat keuntungan. Kenapa? Karena dengan bantuan kupu-kupu, bunganya dapat melakukan penyerbukan. Kemudian kupu-kupunya mendapat keuntungan karena mendapat nektar dari bunga. Nah, hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan jadi disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian gambar yang selanjutnya, ikan badut dan anemon laut. Itu yang untung siap apanya, ikan badut atau anemon? Ya, jadi anemon lautnya tidak untung tidak rugi. Jadi kalau ikan badut di situ itu enggak mempengaruhi anemon laut. Kemudian ikan badutnya itu mendapat keuntungan karena bisa bersembunyi di anemon laut dari predator yang akan memangsanya. Nah, hubungan antara keduanya berarti untung dan tidak untung tidak rugi. Berarti hubungan tersebut disebut dengan simbiosis komensalisme. Yang terakhir ada gambar tangan dan nyamuk ya. Jadi nyamuknya mendapat keuntungan dan manusianya rugi. Jadi hubungan keduanya disebut simbiosis parasitisme. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah paham dengan materinya? Ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham, kita coba mengevaluasi. Jadi evaluasi yang saya buat ada 10 soal. Nanti jika menjawab benar mendapat skor 10. Apabila salah, skornya 0. Nomor 1. Kopi, jagung, dan tebu merupakan salah satu contoh organisme. Organisme apa? Ya, autotrof. Kenapa? Karena padi, jagung, dan tebu dapat mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, mereka skor ini. Nomor 2. Contoh pola interaksi pada ekosistem yang berasal dari komponen biotik dengan biotik adalah berarti itu kan komponen di makhluk hidup dan makhluk hidup. Berarti jawabannya apa? Jawabannya D, tikus dan ular. Coba kita menjawab D. Nah, salah. Jadi ketika menjawab salah, skornya tidak bertambah, tetap 10. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar di samping.
Bentuk simbiosis yang terjadi pada kehidupan seperti gambar tersebut adalah, berarti kan bulatnya untung, ya betul. Kemudian ruginya rugi. Satu untung satu rugi, berarti parasitisme. Coba dijawab. Nah, Anda menjadi dua. Selanjutnya, alur makan dimakan memiliki jalur yang banyak adalah ciri dari jawabannya apa? Ya, dari jaring makanan. Kita jawab D saja. Salah. Kemudian, perhatikan gambar di samping. Apabila populasi karena diburu manusia, maka apa yang akan terjadi pada katak dan elang? Populasi ular menurun, berarti kan kataknya naik, elangnya tuh jawabannya D. Nah, skor bertambah 10. Ayo Bapak Ibu kita coba lagi. Dalam piramida makanan, tingkat trofik yang memiliki jumlah individu paling banyak adalah, Mas ingat piramida yang di materi baru tadi? Ya, jadi paling banyak itu diduduki oleh ya produsen atau trofik 1. Maka kita jawab 4. Nah, pasti tahu ya tadi dari nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Bila populasi tikus menurun, maka apa yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut? Apabila tikus menurun, berarti tikus menurun nanti ya rumputnya naik, elangnya turun. Jawabannya A. Kita jawab A. Masuk. Selanjutnya, berikut suatu ekosistem kolam. 1. Ikan karnivora. 2. Bakteri pengurai. 3. Minyak berpasir. 4. Air berwarna keruh. 5. Zat-zat organik. Berdasarkan data di atas, yang merupakan komponen abiotik adalah, berarti kan komponen tak hidup. Saja Pak Bu. Berarti tanah berpasir 3, air warna keruh 4, zat organik 6. Jawabannya C. 9. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Komponen lingkungan terdiri dari, tapi ini materi yang telah saya jelaskan, lingkungan terdiri dari ya biotik dan abiotik. Kita coba jawab D. Nah, salah, karena jawabannya kurang tepat. Kemudian nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Bentuk simbiosis yang terjadi pada kehidupan seperti gambar tersebut adalah, perhatikan, 1 untung, 1 tidak untung tidak rugi. Remnya untung, pohonnya tidak untung tidak rugi. Komentalisme. Nah, jadi nanti setelah kita evaluasi menggunakan SAC ini, kita dapat mengetahui skor akhir yang kita peroleh. Apabila belum puas, nanti bisa mempelajari materinya dari awal lagi, bisa diulang sampai benar-benar paham. Setelah itu, kita coba evaluasinya dari awal. Ya, jadi aplikasi SAC ini sangat bermanfaat buat anak-anak kita untuk mempelajari materi secara mandiri di rumah. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Pak Jupri selaku moderator.
Terima kasih Ibu Lili, kami ucapkan banyak terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu guru hebat semua, materi yang dipaparkan oleh Ibu Lili Afriana. Materinya sangat menarik, sangat luar biasa bagaimana materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dikombinasi dengan aplikasi SAJ. Dan mungkin lebih menarik lagi Bapak Ibu guru hebat semua, jika ada yang bertanya dari paparan materi dari Ibu Lili, Bapak Ibu silahkan boleh bertanya secara langsung atau bisa menulis di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Erna Utaminintias. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Silahkan Ibu Lili. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan itu alurnya hanya satu, Bu. Jadi hanya satu alur peristiwa makan dan dimakan. Kemudian apa itu sih jaring-jaring? Jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Jadi nanti alurnya lebih banyak dan lebih banyak dengan rantai makanan. Jadi itu perbedaannya nih Bu. Semoga membantu Ibu. Apakah sudah? Ya, bagaimana? Jawabannya? Ya, Bu Erna, bagaimana? Oke, sudah dipahami. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, boleh ditulis di kolom chat atau kolom komentar Bapak Ibu, atau bisa bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Masih ada Bapak Ibu? Oke, jika sudah tidak ada, kami minta Ibu Lili Afriana selaku pemateri kita untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan Ibu Lili. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Jadi kesimpulan dari yang telah kita pelajari pada episode kali ini, bahwa di sekitar lingkungan kita hanya terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, interaksinya itu akan membentuk suatu lingkungan. Interaksinya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, maupun ada yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, jadi aplikasi SAC ini sangat membantu Bapak Ibu guru untuk mempelajarinya, karena nanti akan bermanfaat bagi anak-anak di rumah dengan belajar mandiri secara offline. Kenapa? Karena aplikasi ini bisa diaplikasikan di rumah sendiri tanpa menggunakan pakai kita. Nah, kemudian kesimpulan dari saya, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Lili Afriana selaku pemateri kita, sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat menarik. Selanjutnya kami serahkan ke host untuk menutup acara kita pada hari ini. Pada Bu Lili, kami silahkan. Bu Lili, ini acara kita sudah selesai dan kami serahkan ke host untuk menutup acara kita pada hari ini.